Bapak Ibu, Tuhan berjanji ya bahwa pernikahan itu merupakan saudaraku satu kesatuan yang tidak boleh pisahkan. Saudara, misalnya tadi saya katakan ini satu kertas dilem saudara. Di dalam kertas ini ya Tuhan sudah taruhkan saudaraku satu janji. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan yang sering diperbicarakan orang, sering dipertanyakan orang, apakah seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya. Hari ini kita akan melihat bagaimana kebenaran kitab tentang perceraian. Apakah Alkitab mengizinkan perceraian? Mari kita melihat saudaraku apa yang dikatakan oleh kitab. Kita berdoa dulu. Bapa di surga dalam Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia-Mu menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 hari yang lalu saudara, seorang ibu datang pada saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya akan ceraikan suami saya. Saya tidak tahan lagi Pak Pendeta. Suami saya pemabuk, saya dipukuli, dia begitu jahat. Tetapi saudara-saudaraku, saya katakan, apakah memang saudaraku boleh bercerai bagi orang yang sudah dipersatukan Tuhan? Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita melihat Matius pasal 19 ayat 1. Saya akan baca pada saudara sampai 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata padanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi berkata pada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudara, pertanyaan ini sedang diperbincangkan juga pada waktu itu orang-orang Yahudi yang ada di Perea. Ketika selesai mengajar, orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus. Karena saudara, ada rabi-rabi yang pada waktu itu mengajarkan bahwa boleh bercerai. Saudara, pertama namanya Rabi Samai yang mengajarkan seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya kalau istrinya berbuat zina. Saudara, terus ada Rabi Hilal yang mengajarkan bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya kalau istrinya itu saudaraku tidak lagi menyukakan hatinya. Ya, saudara, kalau istrinya tidak cocok lagi ya dengan dia, kan bukan sering juga kita berkata itu, aku nggak suka lagi sama istriku, maka boleh diceraikan saudara. Mungkin karena perbuatan karakter istrinya kurang baik. Saudara, ada juga orang berkata, ya satu Rabi Akiba yang berkata bahwa boleh menceraikan istrinya kalau saudaraku istrinya itu tidak lagi menarik hatinya, tidak cocok dengan dia lagi saudaraku, tidak menyenangkan lagi. Ya itu makanya saudara ketika dipertanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Saudaraku, orang Farisi kata bahasa Indonesia mencobai, tapi kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjebak Tuhan Yesus. Seringkali orang-orang Farisi menjebak Tuhan Yesus saudara dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Yesus tidak segera menjawab. Oleh karena itu kalau saudaraku ada pertanyaan-pertanyaan seakan-akan menjebak kita saudara, jangan terlalu mudah menjawab saudara. Kita perlu memikirkan kemana arah pertanyaan itu. Saudara, kalau Yesus menjawab boleh menceraikan istrinya saudaraku, maka Yesus tidak konsisten saudaraku dengan pengajaran yang disampaikan
saudaraku, oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus, saudaraku, menjawab dengan luar biasa. Dikatakan, tidakkah kamu baca? Perhatikan saudaraku ayat itu. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga menjadi keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, Yesus mengutip saudara dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 dan juga Kejadian pasal 2 saudara-saudara ayat 24. Dikatakan di sana begini, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi saudara, yang boleh menikah hanya laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang kita melihat zaman ini boleh menikahkan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu sangat menyesatkan saudara. Yang menikah itu hanya laki-laki dan perempuan. Dan kita lihat Kejadian pasal 2 saudara ayat 24. Dikatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging, saudara. Nah, saya mau menyampaikan kepada kita, mengapa saudaraku Tuhan tidak mengizinkan perceraian? Ada hal yang luar biasa. Saya perhatikan dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita, saudara. Ketika saudaraku mereka bercerai, itu merusak, saudara. Pertama, namanya penyatuan. Kata Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara, ketika saudaraku Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan Adam, saudara, Tuhan berkata bahwa Adam tidak baik seorang diri, maka Dia menjadikan seorang penolong, saudara, yaitu Hawa. Dan ketika saudaraku Hawa diperhadapkan kepada Adam, dibilang, inilah tulang dari tulangku, inilah rusuk dari rusukku. Dan akhirnya mereka bersatu, saudaraku, suami istri, dan menjadi satu daging. Bahkan kita mencatat mereka telanjang, mereka tidak malu lagi, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kata penyatuan ini saya melihat, saudara, dari bahasa Yunani dikatakan penyatuan itu seperti kolastai, ya, atau kolan. Itu berarti, saudara, menempel, ya, melekat, melem. Ya, luar biasa ya. Ketika Tuhan berkata, saudaraku, mereka menjadi satu daging, itu bukan sekedar hubungan seksual, saudara, tetapi itu totaliter, itu keseluruhan, ya, kesatuan daripada, saudaraku, yang dimaksud oleh Tuhan itu kesatuan roh, jiwa dan tubuh. Saudara, manusia secara utuh dipersatukan Tuhan, bukan sekedar hubungan seksual, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kasih Kristus, kata kolastai itu menempel, melekat. Nah, saya kasih gambar, saudara. Ketika saudaraku seorang laki-laki dan seorang wanita, itu saudaraku melempel seperti ini, saudara. Ya, dilem oleh Tuhan, dilekatkan oleh Tuhan. Maka ketika ini bercerai, saudara, ya, pasti di sini ada yang koyak, saudara. Karena Tuhan sudah melekatkan mereka, Tuhan sudah menempel mereka, ya, melem, ya, dari bahasa Yunani melem, saudara. Dan lemnya itu pasti lem yang kuat, ya. Apa lemnya yang kuat itu? Kasih, saudara. Nah, ketika ini dipisahkan, pasti ini ada yang hancur, pasti ada yang robek, saudara. Nggak mungkin, saudara, orang yang dikatakan bercerai bahagia, tidak ada itu. Orang yang bercerai pasti akan mengalami penderitaan, saudara. Pasti akan mengalami tantangan. Dan yang paling nanti parah, saudara, anak-anaknya akan tersiksa ketika saudaraku suami istri bercerai. Kenapa? Karena Tuhan sudah melem mereka, sudah melekatkan mereka, saudara. Itu makanya dikatakan, saudara, pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara, pernikahan itu dibentuk, saudaraku, bukan di zaman dosa, tapi di zaman pradosa. Kalau saudara belajar Alkitab, maka yang tidak ada bicara tentang dosa adalah Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2. Itu di perjanjian lama, saudara. Itu namanya pradosa. Nanti di perjanjian baru, Wahyu 21, Wahyu 22, tidak ada bicara dosa. Itu pasca dosa, saudara. Jadi pernikahan dibentuk oleh Tuhan, itu ada di pradosa. Itu makanya Tuhan katakan diberkati dulu baru beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu baru diberkati, saudara. Tetapi zaman ini sudah membalikkan. Banyak orang datang ke gereja, sudah beranak cucu dulu baru minta diberkati, Bapak Ibu. Ini sangat-sangat menghancurkan, Bapak Ibu. Karena pernikahan dibentuk oleh Tuhan di pradosa, bukan di era dosa, saudara. Karena Tuhan tahu pernikahan itu merupakan gambaran, saudaraku, keluarga kerajaan Allah. Saudara, apa, saudaraku, yang dilakukan di dalam keluarga itu merupakan cerminan dari keluarga kerajaan Allah.
Tuhan rindu saudara supaya keluarga-keluarga yang sudah dipersatukan Tuhan itu menjadi cerminan, saudara, menjadi terang, menjadi sinar, ya, cermin. Orang melihat ketika keluarga itu, saudaraku, bahagia. Keluarga itu mengalami, saudaraku, kesejahteraan, kedamaian. Itu menjadi contoh, menjadi cermin tentang keluarga kerajaan Allah. Begitulah keluarga kerajaan Allah, Bapak Ibu. Itu makanya, saudara, Tuhan sangat, saudaraku, menentang namanya perceraian. Karena kalau saudara bercerai, itu namanya merusak, ya, menghancurkan penyatuan yang sudah Tuhan buat, Bapak Ibu. Saudara-saudara, ada lagi orang menerjemahkan penyatuan itu, saudara, seperti Tuhan memberi, saudaraku, kuk, ya. Saya seorang petani, Bapak Ibu. Ya, saya dulu pernah bekerja mengerjakan sawah dengan kerbau. Maka saudaraku, 2 pasang kerbau itu ditaruh kuk, ya, ditaruh kuk yang sama, saudara, supaya kerbau itu bisa bekerja. Nah, ketika suami istri dipersatukan oleh Tuhan, maka ada kuk yang Tuhan taruh, saudara, untuk mereka bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan, saudaraku, percayakan. Itu makanya, saudara, suami istri tidak boleh bercerai karena mereka sudah dipersatukan, sudah dibuat kuk yang sama. Ya, walaupun Bapak Ibu mungkin ketika melakukan kuk yang ketika ditaruh kuk itu ada kerbau itu, saudaraku, seperti jinak, ya, ada lebih jinak, ada kerbau juga seperti lebih liar. Nah, oleh karena itu mereka harus bersama-sama, saudaraku, ya, taat pada perintah yang mengerjakan kerbau itu, saudara. Nah, ketika kita mungkin dalam keluarga ada hal-hal yang kurang cocok, itu biasa, Bapak Ibu. Ya, mungkin, ya, secara temperamen, ya, ada suami mungkin sanguin, ya, tapi istri plekmatik misalnya. Wah, ini luar biasa. Si suami suka banyak cerita, tapi si istri, saudaraku, tenang. Wah, ini, Bapak Ibu, oh, bisa aja dua pendapat kurang cocok. Mungkin, ya, ada orang, saudara, kalau tidur lampu harus hidup, tapi ada orang lampu harus mati. Mungkin suami kalau tidur lampu harus mati, si istri lampu harus hidup. Wah, bisa berantem, saudara. Mungkin juga karena soal selera makan, Bapak Ibu. Ada orang suaminya harus pedas, si istrinya enggak. Nah, ini saudaraku. Ini untuk penyatuan, saudara, supaya karakter-karakter itu, saudara, bisa lebih dicocokkan, ya. Karena karakter kan nggak mungkin bisa terjadi begitu, itu proses, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu penyatuan yang dimaksud oleh Tuhan itu, saudara, itu pemasangan kuk yang sama, ya. Ada satu kuk yang Tuhan taruhkan. Itu maka Tuhan katakan mereka tidak dua lagi, tapi menjadi satu. Kesatuan ini maksud, saudara, itu adalah kelekatan, ya, kelekatan, lekat, ya. Dan kelekatan itu bukan kelekatan sementara, itu kelekatan keabadian. Jadi Tuhan merindukan, saudara, suami istri kelekatan keabadian. Dia harus melekat, ya, sampai, saudaraku, maut memisahkan mereka. Luar biasa, ya. Itu makanya orang Kristen, saudaraku, tidak mengenal perceraian. Tapi kalau lihatlah sekarang ini banyak orang minta surat cerai. Dan itu juga dipertanyakan oleh orang Parsi. Nanti akan jelaskan, Bapak Ibu, kenapa mereka bilang Musa mengizinkan surat cerai. Dan sekarang banyak memakai ayat itu. Saya mau cerai. Ya, dengan memakai ayat Musa juga mengizinkan surat perceraian. Tapi dengar baik-baik, ketika saudara bercerai, itu namanya merusak penyatuan yang sudah Tuhan lakukan. Saudara perhatikan apa Tuhan katakan tadi di ayat itu. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging dalam bahasa Ibrani, saudaraku, basar. Ya, basar, daging. Itu berarti, saudaraku, keseluruhan. Bukan soal bicara seksual, tapi keseluruhan, saudaraku, manusia itu. Keutuhan manusia, totaliter, saudara. Itu harus bersatu. Rohnya harus bersatu. Jiwanya harus bersatu. Tubuhnya harus bersatu. Luar biasa, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang Kristus. Itu makanya saya katakan tadi, keluarga Kristen, keluarga yang percaya Tuhan Yesus adalah keluarga yang bahagia. Karena mereka telah menyatu menjadi satu daging. Tuhan katakan nggak mungkin itu bisa dipisahkan. Kalau terpisah, Bapak, pasti ada yang robek. Saya kata tadi mereka sudah dilekatkan oleh Tuhan. Itu makanya perhatikan kata epigenosko.
Epiginosko itu keintiman, saudaraku. Kata epiginosko itu sebenarnya hanya, saudaraku, ya diperuntukkan kepada hubungan suami istri. Ada satu keintiman rahasia yang tidak boleh orang tahu. Itu hanya suami istri. Itu makanya ketika ada orang yang tahu di situ, berarti di situ ada perzinahan, saudara. Yang kedua, saudara, ketika orang bercerai, apa yang dirusak? Tadi saya katakan pertama adalah penyatuan. Yang kedua adalah perjanjian Tuhan. Perhatikan, saudara, ketika orang menikah, ya, mereka, saudaraku, dibawa ke gereja. Bukankah mereka harus mengucapkan janji antara suami istri? Ya, seorang suami kan ditanya soal surat kesetiaannya kepada istrinya, dan suami katakan, ya saya mau. Puji Tuhan, haleluya. Seorang istri kan ditanya juga, saudara, kesediaan hatinya, saudaraku, terhadap suaminya, apakah dia bersedia? Dia bilang, ya saya mau, saya bersedia. Nah, mereka berjanji di hadapan Tuhan, mereka berjanji di hadapan para jemaat, mereka berjanji di hadapan orang tua, mereka berjanji di hadapan gembala. Saudara-saudara, ketika, saudaraku, mereka bercerai, itu mereka merusak satu perjanjian mereka ucapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan berjanji, ya, bahwa pernikahan itu merupakan, saudaraku, satu kesatuan yang tidak boleh pisahkan. Saudara, misalnya tadi saya katakan ini satu kertas dilem, saudara. Di dalam kertas ini, ya, Tuhan sudah taruhkan, saudaraku, satu janji. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu janji, saudara. Kau harus pegang janji itu. Engkau sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan dengan alasan apa saja pun. Mungkin jangan, saudaraku, termakan dengan pendapat Rabi yang dikatakan Rabi Samai. Boleh menceraikan istri kalau istri berbuat zina. Boleh menceraikan istri kalau istri itu tidak cocok lagi, ya, tidak cantik lagi, tidak menarik lagi. Saudara-saudara, jangan buat pernikahan karena perasaan. Jangan menikah karena perasaanmu. Perasaan bisa berubah-ubah, saudara. Tapi menikahlah karena perjanjianmu kepada Tuhan, covenantmu kepada Tuhan, saudara. Dengar baik-baik. Jangan, saudaraku, mendustai janjimu. Apa yang sudah kau janjikan di hadapan Tuhan, peganglah itu sampai akhir hidup. Nah, sekarang orang Farisi bertanya, kenapa Musa boleh memberi surat cerai kepada orang Israel? Wah, saudara, mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Saudara, dengarkan jawaban Tuhan Yesus. Saya baca kepada saudara, ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mereka ingin coba menjebak Tuhan Yesus. Kenapa Musa memberikan surat cerai? Memang Ulangan 24 sudah dikatakan bahwa Musa memberi surat cerai, dan suami yang menceraikan istrinya diberi surat cerai dan istrinya boleh pergi. Tapi dengar baik-baik jawaban Tuhan Yesus. Itu karena ketegaran hatimu. Jadi orang yang ingin cerai, saudara, sebenarnya itu orang yang tegar hati. Nah, kata tegar hati, saudara, itu dibicarakan dalam terjemahan bahasa Yunani, itu orang yang keras kepala. Jadi orang-orang yang minta cerai itu adalah orang yang keras kepala, ya, orang yang sudah tertutup pikirannya, orang yang sudah dibutakan oleh zaman ini. Saudara-saudara, jangan pakai ayat, wah boleh bercerai, Musa kasih surat cerai. Itu karena ketegaran hatimu, karena kekerasan hatimu, karena kesombonganmu. Ya, saudara, sebenarnya ayat ini berkata, kalau kita bisa terjemahkan, karena ketegaran hatimu, maka Musa, ya, memberikan surat cerai itu. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi, saudara, kata Tuhan sejak semula nggak begitu. Cuma karena kau udah tegar, kau udah sombong, ya, kau sudah menolak ajaran-ajaran Tuhan. Dahulu tidak seperti itu, tapi karena kau sudah menolak ajaran Tuhan, sikap hatimu begitu keras, kepalamu yang sudah tertutup itu, pikiranmu sudah tertutup, cara berpikirmu itu sudah cara berpikir duniawi. Itu urusanmu, saudara. Jadi orang yang bercerai itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang cerai, orang-orang yang tegar hati, Bapak Ibu. Itu kata Yesus, karena ketegaran hatimu aja.
Saudara-saudara, oleh karena itu saya mengajak kita semua orang percaya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita terus saudaraku mempertahankan, menjaga pernikahan kita. Karena pernikahan itu saudara gambaran saudaraku keluarga kerajaan Allah. Ketika saudaraku menikah, orang melihat keluargamu, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengalami damai sejahtera Tuhan, sehingga melalui keluargamu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dengar baik-baik, kemajuan bangsa ini saudaraku ada di tangan keluarga. Kalau keluarga kuat, maka saudaraku bangsa pasti kuat. Kalau keluarga orang Kristen kuat, saya yakin bangsa kita ini pasti kuat. Karena keluarga itu menjadi pondasi saudaraku. Kekuatan saudaraku bangsa ini ada di keluarga-keluarga. Saudara, mengapa banyak orang korban narkoba? Karena keluarga itu berantakan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dengar baik-baik. Saya baca satu buku bagaimana menjaga sebuah keluarga yang utuh. Ada 3 hal yang disampaikan. Pertama, komitmen kita. Peganglah komitmen janjimu kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kasih. Kasih saudara, itulah pengikat keluarga yang paling luar biasa. Bukan diikat oleh uang, bukan diikat kecantikan, bukan diikat dengan harta, tapi diikat dengan kasih. Kasih apa? Kasih Kristus Bapak Ibu. Kasih agapau, kasih agape saudara. Bukan kasih yang menuntut, tapi kasih yang memberi. Saudaraku adalah pengabdian. Mari saudara-saudaraku, ya, seorang suami mengabdilah kepada istrinya. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh Efesus pasal 5 itu. Suami saudara mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Mari saudaraku saling-saling mengabdi. Suami mengabdi kepada istri, istri mengabdi kepada suami. Dan akhirnya anak-anak akan diberkati Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga kita akan keluarga berbahagia. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang memberi pinjaman, bukan meminjam. Dan anak-anak kita menjadi berkat. Anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.